Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Senang sekali kita bertemu di pagi ini dalam kanal YouTube Pemberitaan Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, percaya pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, teks ini berbicara tentang Elia yang disuruh Tuhan agar berangkat dari sungai Kerit yang sudah kering dan burung gagak selama itu memelihara hidup Elia. Kini dia diutus pergi ke Sarfat, di mana di situ ada seorang perempuan janda. Di situ Tuhan memelihara Elia melalui perempuan janda ini yang hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi luar biasa, minyak dan tepung ini tidak habis-habis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dari teks ini, cerita ini, ada beberapa hal yang perlu dan penting kita hidupi. Yang pertama adalah mengenai eksistensi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Melalui Elia dengan perempuan Sarfat ini, kita dapat menemukan bagaimana mereka menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang percaya, dan mereka bersama-sama merajut hubungan yang begitu baik. Mereka percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Mereka yang belum mengenal dengan baik, tetapi karena iman mereka, karena mereka yang sudah kuat mempercayai Tuhan Allah, mereka melakukan dengan baik, relasi mereka dengan baik. Ada kisah seperti ini, saudara-saudara. Ada seorang bapak melihat seorang pemulung, dan karena dilihat begitu lusuh dan lapar, maka dia mengambil makanan dari makanan sisanya. Kemudian diajak bapak pemulung ini untuk masuk dari pintu belakang, kemudian duduk di lantai, kemudian dikasih makanannya ini. Kemudian dia ajak berdoa. Si bapak berkata, "Bapa kami yang di sorga." Kemudian ayo katakan. Tapi dia menjawab, "Bapamu yang di sorga." Bukan, Bapa kami yang di sorga, diulangi. Tapi dia juga menjawab, "Bapamu yang di sorga." Karena kesal, maka bapak ini berkata, "Kenapa kamu selalu berkata Bapamu yang di sorga?" Kemudian si pemulung berkata, "Iya, saya takut bahwa kita ini bukan bersaudara. Karena Bapamu yang di sorga bisa jadi bukan Bapakku yang di sorga. Karena kalau sama-sama memiliki Bapa, maka kita ini bersaudara. Tapi kamu tadi ajak aku dari pintu belakang, bukan dari pintu depan. Kemudian duduk di lantai, bukan di meja makan. Dan makanan yang kau sajikan adalah makanan sisa. Jadi kita ini bukan bersaudara. Kalau bersaudara, maka engkau akan memperlakukan aku seperti saudara." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dari cerita itu mari kita lihat hidup perempuan janda Sarfat ini dengan Elia yang luar biasa eksistensinya sebagai orang percaya, yang menganggap bahwa Elia ini bagian daripada perempuan itu, dan perempuan itu pun bagian dari Elia. Dan mereka tunjukkan diri mereka itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang bisa kita lihat adalah
seperti judul kita, percaya kepada Tuhan Allah. Maka kita sebagai orang yang percaya harus jelas kepada siapa kita mempercayai, yaitu kepada Tuhan Allah yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang luar biasa memelihara hidup kita, seperti yang ditunjukkan Tuhan. Elia dipelihara oleh burung gagak, si pemakan daging, tetapi melalui burung itu dia memberikan makanan, mengantarkan makanan kepada Elia. Begitu juga perempuan Sarfat ini yang tidak kaya, tidak memiliki banyak makanan, minuman, dan harta, tetapi Tuhan memakainya untuk memelihara hidup Elia. Sangat berbeda dengan Tuhan Raja Ahab, sama seperti sebelumnya Elia sudah mengalahkan nabi-nabi Ahab itu dengan pertandingan, dan kali ini saudara-saudara, Tuhan juga menunjukkan kuasanya lewat pemeliharaan yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Begitu juga dengan hidup kita. Kepada siapa kita mempercayai? Apakah kepada Tuhan Allah atau kepada ilah-ilah yang di dunia ini? Melalui teks ini kita diajak untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita lihat adalah perempuan janda Sarfat ini memberikan kehidupan dari yang ada padanya, bukan dari yang tidak ada padanya. Dia hanya memiliki tepung sedikit dan minyak sedikit, dan dia mau berbagi kehidupan dengan orang lain. Oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya, apa yang ada pada kita saat ini, mari kita berbagi kepada orang lain, berbagi kehidupan. Dan kalau kita berbagi kehidupan, maka lihatlah Tuhan sangat berkenan atasnya. Dan bisa jadi saudara-saudara seperti yang dialami oleh Elia dengan perempuan Sarfat ini, yang sedikit itu menjadi berlimpah karena dengan iman, dengan kepercayaan, dengan apa yang ada padanya, maka Tuhan memberikan berlimpah. Oleh karena itu hari ini mari kita berbagi dari yang ada pada kita. Jangan pelit, jangan kikir, berbagilah, karena itu adalah kesukaan bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau adalah Allah yang layak dipercaya. Engkau adalah Allah yang besar, maha kuasa. Engkau sudah tunjukkan lewat pemeliharaan-Mu kepada Elia dan perempuan Sarfat ini. Bapa di sorga, hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, biarlah kami disegarkan dan iman kami dikuatkan bahwa Tuhan hari ini dan sampai hari esok Engkau tetap memelihara kami. Bantu kami Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami ini sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami memohon agar Engkau juga memberkati jemaat-Mu, memberkati gereja-Mu, mereka yang bekerja sebagai guru, sebagai dokter, para petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.